Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Adela Putri dengan NPM 201506147. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait tugas struktur data, yang dimana mengerjakan lab 3.1.1.12, yaitu terkait dengan conditional execution, yang berkaitan dengan modul 3.1 comparison operators and conditional execution. Pada lab yang saya kerjakan nanti, comparison operatorsnya berupa operator tidak sama dengan atau not equal to dan operator modulus untuk operasi sisa bagi. Lalu conditional executionnya menggunakan statement if, elif, dan else, yang dimana kondisi if itu digunakan untuk mengeksekusikan kode jika kondisi bernilai true. Jika kondisi bernilai false, maka kondisi if tidak akan dieksekusi. Lalu statement elif itu digunakan untuk memeriksa lebih dari satu kondisi. Dan else itu kondisi di mana jika statement if dan elif salah, maka mengeksekusi kode di dalam else. Berikutnya ini adalah lab yang akan saya kerjakan, yang dimana di sini dia menggunakan statement if, elif, else, lalu dia menguji kode menggunakan input dan output sampel yang sudah diberikan pada lab ini, test datanya. Nah, untuk melanjutkan nulis kode, sebelumnya kita baca skenario-nya. Seperti yang Anda ketahui, karena beberapa alasan astronomi, tahun bisa jadi lompatan atau umum. Yang pertama, 366 hari, sedangkan yang terakhir 365 hari. Sejak diperkenalkannya kalender Gregorian di tahun 1582, aturan berikut ini digunakan untuk menentukan jenis tahun. Yang pertama, jika nomor tahun tidak habis dibagi dengan 4, itu adalah tahun biasa. Sebaliknya, jika nomor tahun tidak habis dibagi dengan 100, itu adalah tahun kabisat. Sebaliknya, jika nomor tahun tidak habis dibagi 400, itu adalah tahun biasa, dan jika tidak, ini adalah tahun kabisat. Pada lab ini, kode seharusnya menginputkan salah satu dari dua kemungkinan pesan, yaitu di mana diantaranya leap year or coming year. Ini tergantung dengan nilai yang akan kita masukkan nanti, dan di sini akan lebih baik untuk memverifikasinya jika mengenterkan tahun yang jatuh di Gregorian era, itu dia output warningnya akan memunculkan not within the Gregorian calendar period. Berarti ini adalah statement if-nya nanti ketika kita menuliskan kode di sandbox ini. Nah, pada sandbox ini kita tulis, di sini ada baris ketiga, yaitu write your code here. Di sini kita akan menuliskan kode untuk menentukan beberapa jenis tahun sesuai skenario dari Gregorian calendar. Statement if-nya tadi adalah if year kurang dari 1582, kurang dari tahunnya Gregorian calendar, itu dia akan mencetak not within the Gregorian calendar period. Dan selanjutnya ada statement elif yang menggunakan instruksi di sini divisible by 4. Elif here divisible itu adalah habis dibagi, berarti dia menggunakan operator modulus. If your modulus 4, di sini it's divisible by 4, berarti tidak habis dibagi. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan operator modulus itu akan kembali ke suatu nilai. Kita misalkan year-nya nih kita tulis 2000. Jika 2000 modulus 4, itu nanti dia akan kembali ke suatu nilai yang akan menjadi 0, karena 0 itu habis dibagi 4 dan tidak ada sisa. Maka dengan itu, karena di sini instruksinya it's divisible, tidak habis dibagi, maka di sini dia tidak sama dengan 0. Dan dia akan mencetak common year.
if selanjutnya itu adalah divisible by 100 modulus by 100 isn't divisible, dia sama juga tidak sama dengan 0, dia akan mencetak ya. If selanjutnya, if your modulus 400 sama juga tidak sama dengan 0, akan mencetak common year. Dan terakhir, jika tidak, itu adalah tahun kehabisan. Dia berarti statement else, di mana akan mencatat leap year. Nah, dari kode yang sudah saya tulis, sini kita akan mengecek kodenya apakah berhasil mengikuti peraturan dari Gregorian calendar ini. Untuk mengecek suatu keberhasilan, di sini diberikan tes data, inputnya, dan expected outputnya. Sebelumnya kita jalankan dahulu kodenya. Di sini di layar disuruh masukkan sebuah tahun, kita uji dengan tahun 2000. Bentar. Outputnya adalah leap year, yang dimana dalam tes data input 2000, expected outputnya juga leap year. Berarti sama outputnya ya. Dan untuk input selanjutnya kita coba uji dengan tahun 2015 apakah sesuai. Expected outputnya sesuai dengan pada layar ini common year. Selanjutnya uji input lagi dengan tahun 1999, outputnya common year sesuai dengan expected outputnya. Selanjutnya uji lagi dengan tahun 1996, hasilnya sesuai dengan expected outputnya leap year. Dan yang terakhir kita uji dengan tahun 1580. Nah, hasil outputnya mencetak not within the Gregorian calendar period sesuai dengan expected output pada tes data di lab ini. Nah, untuk itu kode yang saya tulis berhasil digunakan sesuai dengan instruksi dari Gregorian calendar. Cukup sekian pengerjaan saya mengenai lab 12 ini terkait dengan if else statement. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.